Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantar seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita masih di Matius bab 5, dan ini masih tentang Yesus yang mengajar di atas bukit. Dan sudah pernah saya katakan sebelumnya bahwa khotbah di bukit ini merupakan ajaran-ajaran Yesus yang memiliki standar moral yang sangat tinggi. Karena memang ini merupakan penyempurnaan atau pemenuhan dari hukum-hukum Musa. Hukum Musa standarnya A dinaikkan menjadi standar yang lebih tinggi lagi oleh Tuhan Yesus. Dan ini dalam level praktis bagi kita pengikut Yesus memang agak susah dilaksanakan. Hari ini dikatakan bahwa kita harus memberikan pipi kanan kita, pipi kiri kita kalau ditampar pipi kanan. Dan besok kita akan mendengarkan ajaran Yesus untuk mengasihi musuh kita. Gak mudah, tidak mudah. Kalau kita lihat sekali lagi bacaan Injil, Yesus sebenarnya mengutip hukum Musa dari Keluaran 21 ayat 24 yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini sebenarnya sebuah peraturan yang merujuk pada asas keadilan dan pembalasan tidak berlebihan. Kalau kita menghilangkan 1 kilogram beras, ya harus mengganti 1 kilogram beras. Tidak lebih dari itu juga. 1 kilogram beras atau yang selevel sepadan dengan itu kita gantikan. Jadi ada asas keadilan. Hukum ini sebenarnya suatu hal yang baik. Tetapi Yesus berkata jangan berhenti di situ. Kalau kita menerima kejahatan, ya jangan sekedar mencari pembalasan, tapi membalas dengan hal yang baik. Nah, itu susahnya. Karena sebagai manusia kita punya tendensi untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Yesus bilang jangan. Balaslah kejahatan dengan hal yang baik. Dan memang sangat sulit untuk dilakukan. Ya, sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Apalagi nanti kalau kita di level praktis. Ya, Yesus berkata, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apakah ini berarti kita hanya diam saja saat ada orang yang berbuat jahat kepada kita? Ya nerimo saja gitu. Ya biarkan saja saya dijahatin. Biarkan saya menjadi korban. Biarkan saja saya menjadi tak berdaya. Dan mungkin ada orang-orang yang mencap orang-orang Kristen, orang-orang Katolik sebagai orang-orang lemah. Karena ayat-ayat seperti ini. Tapi apakah itu benar yang dikatakan Yesus? Apakah memang seperti itu? Kita tidak bisa diam saja saat kejahatan terjadi. Mungkin untuk melengkapi ayat ini kita pun harus melihat ayat-ayat yang lain. Di mana Yesus juga mengecam tindakan-tindakan ketidakadilan. Yesus juga mengatakan kalau ini salah, ya salah. Dan Yesus mengatakan bahwa ada pengadilan bagi tindakan-tindakan orang-orang yang jahat.
Jadi kita harus lihat bagaimana dinamika mengaplikasikan ajaran moral Yesus ini. Gak mudah. Oke, mungkin saya kasih contoh konkret ya. Kalau terjadi kekerasan di rumah tangga, apakah kita diam saja? Kalau suami memukul istri, apakah istri bilang ya diam saja? Ya terima saja. Kalau perlu ya, kalau saya ditampar suami ya saya kasih yang satunya lagi. Apakah seperti itu? Jawaban saya tidak. Ya, kita juga jangan bodoh. Ya. Kekerasan di rumah tangga tidak bisa ditolerir. Lalu bagaimana Romo? Ya Anda perlu belajar karate. Ya. Enggak gitu juga. Ya. Kekerasan jangan dibalas juga dengan kekerasan. Tapi di sisi lain jangan ditolerir. Enggak mudah menghadapi situasi-situasi seperti ini. Di satu sisi kita tidak bisa mendiamkan kejahatan, di sisi lain kita tidak boleh membalasnya dengan hal-hal buruk juga. Dan ini bagian dari pergulatan kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen. Puji Tuhan, kita nggak sendirian di sini. Puji Tuhan kita punya gereja. Makanya kalau terjadi sesuatu jangan dipendam, tapi cari bantuan. Gereja siap membantu. Permasalahan rumah tangga, kita punya banyak counselor. Permasalahan lain bisa mencari Romo. Ya, Romo Seto di sini selalu siap membantu. Kita nggak sendirian. Kita selalu memiliki gereja yang membantu kita bergulat mengaplikasikan ajaran Yesus ini. Tapi pada akhirnya memang ada contoh-contoh juga di mana kita memang harus menerima kekerasan, kejahatan dan membiarkan itu berhenti di dalam diri kita. Sebagai contoh para martir. Apakah para martir ini sama dengan orang-orang yang pengen bunuh diri? Orang-orang yang ingin mengadakan bom bunuh diri sebagai contoh? Jawabannya sangat berbeda. Karena para martir memang tidak ingin mati. Mereka ingin hidup. Para martir tidak pernah ingin melukai orang lain. Berbeda dengan orang-orang yang mengadakan bom bunuh diri. Mereka memang sejak awal intensinya menghancurkan hidup orang lain. Berbeda dengan para martir. Mereka tidak pernah ingin melukai orang lain. Tapi pada momen itu, situasi itu, keputusan terbaik adalah untuk memberikan hidup mereka. Agar siklus kekerasan berhenti di dalam diri mereka. Teman-teman, tidak ada jawaban mudah untuk mengaplikasikan ajaran Yesus. Dan kita semua bergulat bagaimana kita mengerti ajaran Yesus ini. Tetapi kabar gembiranya teman-teman, kita tidak sendiri. Gereja siap membantu. Gereja bersama-sama dengan kita mengaplikasikan nilai-nilai luhur dari Tuhan Yesus. Amin.